Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini yaitu saya akan menceritakan dan juga yaitu membahas tentang yaitu daging babi, wahai saudara-saudaraku, ataupun babi. Dan di sini saya akan menerangkan tentang apakah daging babi itu adalah halal ataukah daging babi itu adalah haram. Dan ini perlu kita ketahui, wahai saudara-saudaraku, agar kita semuanya yaitu selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 173, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah berfirman, Innama harama alaikumul maitata wadama walahmal hinjiri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanid turra ghaira bagi wala ading fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya adalah sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan yaitu daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Dan di dalam ayat ini yaitu jelas bahwa sungguh Allah mengharamkan daging babi.
Akan tetapi memang jika memang ada sebuah kemudorotan di diri kita semua, seperti suatu hal yang terpaksa. Suatu contoh, jika memang ada seseorang manusia mempunyai salah satu penyakit akan tetapi ada manusia mengatakan jika memang penyakit itu akan sembuh jika memakan daging babi. Dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu hanyalah suatu syarat, dan tidaklah banyak, wahai saudara-saudaraku. Hanya sedikit saja. Dan itu hanyalah sebuah dijadikan suatu obat. Seperti itu maksudnya, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi di balik sebuah rahasia rasa-rasanya tidak mungkin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu obat dari suatu barang yang haram, saudara-saudaraku. Dan ini yang harus kita pahami. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan sesungguhnya itu hanyalah sebuah istilah saja. Seperti itulah, wahai saudara-saudaraku. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi dan juga yaitu orang Kristen Advent sama dalam konteks mereka itu mengharamkan daging babi. Karena menurut pandangan dia juga adalah yang pertama, hewan babi itu memang memiliki yaitu kaki berkuku dua. Akan tetapi babi itu tidak memamah biak, wahai saudara-saudaraku. Tidak seperti hewan yang lainnya seperti sapi ataupun yaitu domba. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Maka orang-orang Yahudi dan juga Kristen Advent itu sama pula mengharamkan untuk memakan daging babi itu, wahai saudara-saudaraku. Dan saya juga pernah mendengar yaitu dari kitab Injil. Kalau tidak salah yaitu dalam kitab Injil Matius, wahai saudara-saudaraku. Ini adalah sebuah sejarah yang saya dengar pada masa itu, di mana Nabi Isa alaihi salam
yaitu dia bertemu dengan salah satu golongan manusia, akan tetapi manusia itu adalah kerasukan bangsa iblis. Dan setelah bertemu dengan Nabi Isa Ibnu Maryam itu, yang pada akhirnya bangsa iblis itu menyerah diri kepada yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan pada masa kejadian itu adalah ada seseorang yang mengembala yaitu babi, wahai saudara-saudaraku. Dan kemudian orang-orang yang kesurupan iblis itu, yang kerasukan iblis itu berbicara kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan bangsa iblis itu berkata, "Hai Isa, masukkanlah aku ke dalam yaitu babi itu." Maka atas dasar mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang pada akhirnya bangsa iblis yang ada di raga manusia itu berpindahlah kepada yaitu babi-babi yang sedang digembala yaitu oleh orang-orang itu yang berada di sekitar situ, wahai saudara-saudaraku. Dan yang pada akhirnya kemudian babi-babi itu, kalau tidak salah, dia itu semuanya terlempar kepada air yang pada akhirnya dia mati, wahai saudara-saudaraku. Dan jika kita kalau melihat tentang sejarah Isa Al-Masih di dalam kitab Injil ini jelas bahwa babi-babi yang dulu digembala oleh seorang manusia itu adalah dimasuki oleh bangsa-bangsa iblis itu, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Dan yang pada kesimpulannya adalah, dan ini adalah sebuah logika saya dan juga memang pendapat saya, yang pada akhirnya sejarah itulah yang juga sehingga daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jiwa raga yaitu babi itu yaitu diisi dan dihinggapi oleh yaitu bangsa iblis-iblis tadi, wahai saudara-saudaraku. Yang pada akhirnya jelas bahwa babi itu adalah pernah yaitu dihinggapi oleh ruh-ruh daripada iblis. Secara kasarnya itu adalah babi itu menjadi berjiwa iblis, wahai saudara-saudaraku, yang pada akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku. Dan yang pada akhirnya setelah kita melihat dan membaca tentang kesimpulan ini, bahwa sesungguhnya daging babi itu adalah haram mutlak, wahai saudara-saudaraku, untuk dikonsumsi oleh manusia. Seperti itulah, wahai saudara-saudaraku. Jadi yang pada kesimpulannya adalah daging babi itu memang haram hukumnya, wahai saudara-saudaraku. Dari sudut pandang mana apapun, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen Advent juga mengharamkan, apalagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi juga mengharamkan tentang yaitu daging babi atas dasar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan juga perjalanan tentang Isa Al-Masih
dengan babi-babi hutan itu, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa-apa yang kukatakan menjadikan sebuah hikmah untuk kita semua, agar kita semuanya hati-hati di dalam melakoni yaitu kehidupan yang sebenarnya. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sang penguasa jagat raya, sang penguasa langit dan bumi. Ia menciptakan alam dunia serta isinya ini, wahai saudara-saudaraku, dan tiada yang lain. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan berdosalah diri kita semua jika diri kita yaitu menyekutukannya, wahai saudara-saudaraku, dengan suatu barang bentuk dan wujud apapun, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini ada hikmah buat kita semua. Saya hanya seorang sang pengembara, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.